Halo Kak Vega, perkenalkan kami dari kelompok 2 Account Planning kelas C. Di sini aku Audrey sebagai observer 2. Halo Kak Vega, aku Amanda Citra Celia, aku jadi observer 1. Aku Marsden Shalmita sebagai notulen. Aku Maura sebagai dokumentasi. Aku Nadia Karisa sebagai moderator. Aku Pena Bonarges sebagai asisten moderator. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelumnya kalian sehat semua kan ya? Sehat. Alhamdulillah. Gituan. Sebelumnya kami mau bilang terima kasih untuk waktunya kalian udah luangin untuk mengikuti FGD kita hari ini. Yeay. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Perkenalkan, aku Nadia Karisa, bisa dipanggil Nadia, dan di sini ada partner aku. Aku Bene, aku dari asisten moderator dari Nadia. Jadi kita akan membantu jadinya FGD hari ini. Yeay. Kan kita udah perkenalan nih. Iya. Mungkin kita perkenalan sama Pesertanya. pesertanya kali ya. Boleh Boleh. dari kamu? Hai semua, Hai. Hai. Halo semua, aku namanya adalah siapa lagi? Aku umur 30 tahun, aku biasanya dipanggilnya sih dokter grafis ya. Pekerjaannya apa nih Pak? Aku kalau pekerjaannya di bidang IT service. Oh, bidang IT. Oke, halo Nadia. Oke, lanjut ya. Di sebelahnya ada siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Libby Beatrice, bisa dipanggil Libby. Sekarang umur 20 dan pekerjaanku sekarang mahasiswa. Oke. Selanjutnya. Halo, perkenalan semuanya, nama aku Kenny Rafael, bisa dipanggil Kenny. Umurku sekarang 20 tahun dan sekarang adalah seorang mahasiswa. Oke, halo semuanya. Hai. Nama aku Catherine. Aku sekarang berumur 35 tahun dan pekerjaanku sebagai wirausaha. Oh, usaha. Keren. Lanjut. Hai semua, Hai. perkenalkan nama aku Kezia, bisa dipanggil Kezia juga. Aku kesibukannya pekerjaannya itu freelance photographer dan aku berusia 21 tahun. Wow. Pekerjaannya menarik-menarik. Variatif ya, Iya. umurnya juga variatif. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya nih. Yang pertama, kita mau tanya dari kalian semua nih, kira-kira sering nggak masak di rumah atau di kos gitu? Sering. Sering ya. Kalau boleh tahu, kalian sering masak apa sih kalau di rumah atau nggak di kos? Mungkin satu-satu misalnya dari Nadia. Cia. Oh, Cia. Kalau aku biasanya yang gampang-gampang aja sih, kayak nasi goreng. Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Hal-hal yang gampang dibuat cepet supaya nggak makan banyak waktu. Oh, yang praktis ya. Iya. Dari Libby. Aku sama sih kayak Cia, 11-12 juga. Terus paling kayak masak tumis sayur gitu. Tumisannya. Ya. Oke, selanjutnya Kenny, bisa masak apa nih? Kalau aku sih sebenarnya lebih simpel lagi, cuma masak telur biasanya. Cuman ada nasi goreng juga biasanya. Kadang Lebih praktis lagi ya. Iya. Mungkin untuk Kevin apa nih biasanya? Aku biasanya langsung kayak makanan berat untuk sehari. Kan Iya. sebagai tersebut kayak sehari kita makan ayam, masak ayam sama tumis sayur juga. Kadang kalau misalnya emang lagi mager atau apa, frozen food kayak nugget atau apa tuh yang gitu. Oke, kalau aku sebenarnya kurang lebih sama ya semuanya gitu. Masakannya sama, nasi goreng, mie goreng. Tapi aku biasanya juga bikin telur balado atau ayam kecap gitu. Menarik ya, variatif. Tapi kebanyakan tadi kita dengar ada nasi goreng, mie goreng yang simpel-simpel. Kemarin ada telur balado ya. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah tanya nih suka masak apa. Nah, kira-kira dari masakan yang kalian udah masak tersebut, biasa kalian tuh campur sama bumbu apa sih yang pasti kalian gunakan? Mungkin bawang putih, mungkin kecap, atau sambal, atau apa gitu. Kira-kira apa nih? Mungkin giliran dari Kezia dulu kali ya. Oke, biasanya sih kalau misalnya aku mau bikin telur balado ya, itu biasanya aku pakai bumbu biasanya yang juga ada barito ya, bawang, tomat, bawang, kecap, tomat gitu. Sama biasanya tuh aku pakein bumbu kecap biar ada manis-manisnya lah gitu. Jadi pedas sama manis kan enak banget. Apalagi kalau dipakein nasi putih kan. Nah, itu biasanya aku masak kayak gitu sih. Mungkin kalau Kevin biasa pakai bumbu apa nih? Kan baru kemarin banget juga aku masak ayam teriyaki gitu ya. Nah itu ditambah kecap, wah itu enak banget sih. Jadi biasa aku nambah bawang putih, terus kayak mungkin bawang merah sama sambal. Tapi menurutku kecap itu juga aku nambahin seperti itu.
Kenny biasa masaknya campur bumbu apa nih? Kalau misalnya bikin nasi goreng sih pakai bumbu instan ya, tapi kadang kayak kurang berasa gitu, jadi kayak ditambahin kecap atau garam. Kalau telur juga sama sih, semua kayak kasih garam atau kecap. Jatuhnya kayak nasi goreng Jawa ya. Iya benar. Oke, lanjut kalau Livi. Sama sih kalau aku nasi goreng biasanya kalau bikin tapi nggak pakai bumbu instan. Kalau aku tuh bikin pakai bawang putih, bawang merah, yang terus langsung diulek-ulek ulek gitu ya. sendiri, pakai cabe, garam masako gitu-gitu, terus pakai kecap juga. Oke, yang mana yang kemarin? Kita sih ya. Kalau aku sih kalau misalkan nasi gorengnya yang kayak tadi aku bilang nasi goreng, aku tuh udah ada bumbunya untuk langsung masak. Itu jadi kayak bawang putih dan lain-lainnya kan. Terus paling tinggal tambah bumbu itu terus kecap udah kelar. Oke. Nah, tadi kan kalian banyak nyebut kecap nih ya, Pak, di bumbu kalian, di masak kalian. Aku mau nanya nih, kalau semisalnya aku bilang kecap manis, top brand yang ada di pikiran kalian tuh apa? Jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bangun. Semuanya. Semua. Iya. Paling terkenal ya. Menarik juga ya. Nah, sekarang mungkin kita tanyakan tadi kan untuk merek yang terlintas kan kecap Bango, tapi kira-kira buat kesehariannya itu kalian lebih seringnya benar-benar pakai kecap Bango atau mungkin ada kecap lain nih? Misalkan yang saat ini kalian lagi sukai atau kalian campur-campur. Kan kecap kan banyak banget ya brand-brandnya. Mungkin dari siapa boleh? Jujur aku belum pernah coba brand lain sih selain Bango ya, karena emang dari tren kan dari dulu dia udah paling dari kecil pun mamaku udah beli Bango, jadi ya udah terbiasa. Terus terbiasa dari kecil ya gara-gara Iya, anak masih pakai Bango. Kalau aku sendiri sih malah udah sering coba-coba yang lain, tapi kayak balik lagi ke Bango karena menurutku rasanya udah paling pas aja sih buat masakan. Aku juga sih pakai Bango biasanya. Cuma ada beberapa brand lain sih kayak kecap lele dan sebagainya. Cuman kecap lele kan agak kurang ditemukan di sini. Oh, Di sini tuh jarang pasti ya, pakai Bango. jarang. Gitu. Kalau aku suka sama kayak kecil sih, karena aku jarang menggunakan, nggak pernah bahkan kayaknya brand lain selain Bango gitu. Terus memang aku juga nggak yang sering pakai kecap sih kalau saya masak. Kalau aku sih dulunya pakai kecap ABC ya, tapi abis itu semenjak aku coba pakai Bango, nah itu baru pindah ke Bango gitu, karena nggak tahu kenapa di aku lebih enaknya Bango. Oke, mungkin kita lebih kulik ya, tadi kan macam-macam alasannya. Mungkin sekarang kita mau tanya, kalau menurut kalian itu apa sih pertimbangan utama untuk memilih kecap manis? Apalagi tadi kan kayak dia kan dari kecap ABC bisa pindah ke kecap Bango. Nah, dari kalian semua itu kira-kira apa sih yang membuat kalian pilih kecap manis ini nih? Gitu. Ini dari Kesia boleh? Kalau aku karena tadinya ABC terus pindah ke Bango, mungkin karena rasanya tuh lebih apa ya, lebih kental aja sama lebih manis gitu loh. Terus warnanya lebih pekat dibandingkan sama kecap ABC atau kecap-kecap yang lain. Itu sih, itu makanya aku lebih memilih kecap Bango. Sama kalau kecap Bango tuh lebih mudah ditemukan juga ya. Terus kemasannya pun bervariasi gitu. Jadi itu sangat memudahkan kalau misalnya kita mau masak nih, tapi porsinya dikit doang gitu. Kita bisa beli yang saset yang kecil kan, gitu. Nah, itu lebih memudahkan untuk anak kosan apalagi. Itu sih makanya aku pilihnya Bango. Padahal lebih ke dari segi ketersediaan di market, Iya. ukuran sasetnya juga sama kepekatan ya. Iya. Kalau Catherine gimana? Mungkin aku hampir sama kalian sebelumnya juga, tapi karena aku memang tumbuhnya sama keluarga yang udah sering banget pakai kecap Bango gitu ya, itu jadi pertimbangan yang mungkin sampai sekarang aku udah terbiasa ibaratnya sama kecap Bango. Terus ditambah juga rasanya kan memang kayak manis gitu ya, jadi kadang kalau misalnya aku ngerasa kok kayak ada yang ini, jadi kadang kalau misalnya pengen ada tambahan rasa tambah kecap Bango gitu. Tapi untuk aspek pertimbangan utama beli kecap manis kan kira-kira apa? Mungkin dari segi rasanya, harganya, atau lihat apanya? Dari segi rasanya sih. Rasanya ya. Kalau kayaknya gimana?
Kalau aku kayaknya makan iklan sih gara-gara. Makan iklan. Iya, kalau misalnya kita lihat iklan biasanya kan kayak semuanya pasti di otak pertama kali kepikiran tuh kecap pasti Bango. Gitu. Iya. Jadi kalau menurutku kecap Bango lebih kredibel aja. Gitu. Menarik ya. Nah, Livi gimana Livi? Yang pasti kecap Bango sangat affordable ya sebenarnya. Iya. Dan juga kemasannya banyak. Terus juga buat rasa tuh bener-bener pas sih menurutku, kalau manisnya pas. Terus aku pernah nyoba kayak kecap lain tuh dia terlalu gurih yang bener-bener asin gitu loh. Jadi kayak kurang pas aja, dan Bango tuh pas manisnya, gurihnya juga pas. Balance Iya ya. balance. Cia gimana? Kalau untuk rasa udah pasti ya, karena aku dari kecil ya makanya kalau kecap Bango kan. Kalau untuk kepercayaannya tuh mungkin karena dari kecil aku pakai Bango dari keluarga aku pakai Bango gitu. Jadi brandnya pasti udah terpercaya kan untuk penyitakan, karena udah bertahun-tahun menciptakan produk tersebut kan. Terus dari segi produknya pun rasanya udah pas gitu. Berarti rasanya tuh udah pas banget di lidah orang Indonesia ya. Apalagi kan masakan Nusantara tuh. Iya, betul banget. Betul. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya kalian dengar kecap Bango, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Kayak mungkin dari iklannya atau mungkin teksturnya dan lain-lain. Mungkin satu kata yang terlintas. Iya, yang terlintas. Kalau aku sih kemasannya ya. Kemasan. Udah legend banget kemasan botol hijau itu kan. Sama mungkin iklannya sih. Iklannya, ya, iklannya. kan emang berbekas banget ya. Warna hijau terus pertanian gitu ya. Malika ya. Malika, betul ya. Iya, Mungkin lanjut ke Livi gimana? kalau aku juga pertama kali kayak denger Bango tuh pasti kalau iklannya itu sih Iya. Malika tuh kayak udah Biji Pawang, Malikanya itu ya, ikonik pilihan. Kenny gimana? Dibesarkan seperti anak sendiri. Itu beneran Iya. banget itunya ya. Iya. Satu kalimat yang bikin saya beli kecap Bango sampai sekarang. Kalau aku iklan sama rasanya manis. Iya manis. Kalau aku kurang lebih sama sih dari iklannya, karena yang kecap Malika itu kan dibesarkan sama anak kayak anak sendiri juga, karena itu iklannya sih. Oke, banyak kan iklan ya. Si biji Malika itu. Iya betul. Nah sekarang tadi kan ada yang pakai kecap Bango, tapi ada juga sebelumnya mungkin pakai kecap ABC atau pakai kecap lainnya juga, tapi mungkin dari segi ketersediaan di market gak banyak. Nah di sini kita mau tanya nih, apa yang membuat kalian tuh memilih menggunakan kecap Bango atau kecap Bango sama yang tidak pakai kecap Bango atau lebih memilih kecap lain daripada kecap Bango? Kira-kira apa alasannya? Order dulu sudah dipercaya juga kan dari orang tua, terus aku untuk kita gitu. Mungkin satu deh, mungkin untuk Kenny, kira-kira sebagai yang tadi menjawab kecap Bango tapi juga pernah pakai kecap lele, itu kira-kira apa yang membuat Anda milih menggunakan kecap Bango, dan juga kenapa pada akhirnya itu istilahnya dari kecap Bango tuh ada ketertarikan juga di kecap lele? Kira-kira kayak gimana nih perbandingannya? Kalau aku kan awalnya pakainya kecap lele, cuman dia tuh banyaknya produksi di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi emang di sini mau cari kecap lele itu agak susah. Dan nggak semua tempat jual, yang jual tuh biasanya bukan di Indomaret gitu kan, tapi kayak warung-warung kecil. Dan kecap lele ini kalau misalnya di Jawa Tengah kayak udah sering dipakai banget sama masakan-masakan di situ, di yang jual di pinggir jalan dan sebagainya. Jadi rasanya emang udah melekat banget loh, saya cocok banget. Nah waktu sampai sini kayak gak ada kecap lele sebenarnya. Balik lagi ke iklan tadi sih sebenarnya, kok yang dipikirin dapatnya kecap Bango gitu. Terus sebenarnya kalau aku sendiri akhirnya rasanya agak mirip-mirip aja sebenarnya. Jadi kayak akhirnya desain untuk kecap Bango. Menggantikan ya. Atau menggantikan. Alternatif ya, karena fine-fine aja. Nah, terus buat yang lain, tadi saya aku dengar buat yang lain kurang lebih pemilihnya tetap pilih kecap Bango ya, Nadia. Walaupun dia awalnya kecap Kecap lainnya. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja mungkin untuk
Nadia menjelaskan tentang programnya. Oh iya, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian nih tahu nggak sih tentang program Bango Pangan Lestari? Udah pernah dengar belum? Belum sih. Oh, mungkin aku jelasin kali ya. Jadi tuh Bango Pangan Lestari itu dia lebih kayak kita ini mau membantu atau mensejahterakan para petani-petani lokal yang ada di Indonesia. Itu garis besarnya sih guys. Nah, tadi karena udah disebutin nih dari Nadia, Bango Pangan Lestari itu program seperti apa. Nah, di sini kita mau tanya-tanya lagi. Biasa kreasi masakan apa sih yang pernah kalian pakai untuk buat sesuatu dari kecap Bango? Nah, mungkin secara lebih spesifiknya dari kecap Bango. Aku sih paling sering buat kembang Iya. karena kan manisnya tuh kecap ya kan Hmm. ya. Ini kalau aku sendiri sih aku paling suka masak nasi goreng gitu sih, karena nasi goreng tanpa kecap tuh kayak ada yang kurang. Afdol ya. Kayak kurang ya rasanya. Ini Nah, aku pakai bikin telur sih. Biasanya kalau masak sendiri biar ribet kan telur sama nasi. Cuman tuh biar enak aja kasih kecap. Kayak telur tapi atau gitu ya. Iya. Jadi kayak sausnya Kayak gitu sausnya. ya. betul. Betul. Kalau aku sih sama kayak ini lebih ke telur ceplok ya. Aku telur ceploknya tuh ditambahin kecap. Tapi kalau misalnya telur dadar tuh justru lebih jarang gitu karena kayak lebih nampolnya di telur ceplok sih. Telur juga ya. Iya. Untuk Kezia, Kalau aku biasanya sih yang di telur balado tadi ya, tapi ada opsian juga kayak ayam kecap. Nah, itu kan ayam kecap, namanya juga ayam kecap kan, makanan Pasti jadi pasti butuh kecap. Pasti butuh kecap gitu. Itu biasanya dari kecap. Aku mau nanya lagi nih. Selain tadi yang kalian sebutin masakan-masakannya, kalian pernah nggak sih kayak menggunakan kecap Bango tapi di masakan-masakan Nusantara? Jadi kayak misalnya kalau kalian bikin mie tetek atau mie apa ya, atau enggak nasi goreng kampung dan lain-lain tuh kalian pernah nggak sih pakai kecap Bango? Pasti. Pasti kecap. oke, kalau gitu karena tadi kita lihat juga beberapa variasi makanannya Nusantara yang dipakai dari kecap Bango. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kalau misalkan dari kami tim kecap Bango itu membuat demo penggunaan kecap Bango di suatu makanan atau masakan yang itu bareng-bareng gitu mas, suatu acara, kira-kira tertarik nggak untuk kalian dari yang umur yang variatif juga pekerjaan variatif ini untuk mengikuti demo masakan ini? Menarik ya. Cuma kecap juga. Oke. Terus juga sih kayak jarang masih dipakai. Iya, betul. Kalau misalnya nih kita jadi nih ngadain demo masaknya itu, mungkin aku mau nanya nih, kalian untuk public figure ya, kalian tuh yang diharapkan datang di situ siapa sih? Mungkin satu-satu kali ya, karena pasti berbeda-beda kan yang Betul. diharapkan untuk datang. Chef Bebas terkenal ya. kah atau influencer kah ya? Ya, atau mungkin tiba-tiba dari negara lain. Betul. Gordon Ramsay atau siapa gitu? Boleh sih Gordon Ramsay ya. boleh. Chef Gordon. Kecap chef. Oh, sekalian mengenalkan gitu. Dia tahu gitu. kalau ini coba ya Chef Arnold. Chef Arnold. Kenapa tuh pengen Chef Arnold? Kalau kepikiran chef tuh mah kepikiran dia Iya, soalnya. ada pemainnya ya berarti. Pikiran dia. Oke nih, public figure-nya siapa nih? Bebas, boleh. Bebas. Ya, yang diharapkan ada. Bobon Santoso. Oh, Dia masak juga. Betul. Iya. menarik juga, menarik. Aku kalau nggak Chef Arnold, Chef Juna kali. Dua itu ya berarti ya, dua itu ya. Master Chef. Chef Ronaldo juga kan? Ya. Kalau misal Kezia, Chef Rudy sih. Oh, Karena Chef dia Rudy. tuh lebih berpengalaman kan, apalagi dalam masakan Nusantara. Nusantara. Oh, iya. Aku pilih dia sih. Banyak ya chef Menarik, ya. variasi, Menarik. nah
sekarang kita masuk di plan terakhir. Kalau misalkan kita kasih kesempatan di sekarang untuk kasih saran atau ide untuk acara demo masak kita. Kira-kira kalian punya inovasi atau ide nggak? Kayak kira-kira mau ada di dalamnya mau ditambahin apa atau segala macamnya tuh bebas. Mungkin yang udah ready jawab mungkin bisa langsung jawab aja. Ya, kalau aku ya, tadi sekalian musuhin Bupen Santoso nih. Kan ada ininya. Jadi kayak kita demo masak tuh gak terlalu kayak apa ya? Monoton banget. Jadi kayak kita ada funnya juga. Kalau Bupen Santoso kan juga kita lihat dia entertaining banget. Kalau misalnya content creator juga. Jadi yang datang tuh juga lebih terhibur lah. Apalagi kadang yang butuh resep-resep kayak gitu kan cowok-cowok sebenarnya kan yang buat di kosan. Dan kosan kok anak-anak cowok kan kadang jarang kalau misalnya mau ikut, tapi nggak ada kayak sesuatu yang bikin mereka happy. Kayak cuma masak gitu. Jadi Bupen Santoso harus ada ini harus ada hiburannya ya. Harus ada hiburannya. Yang lain gimana? Mungkin dari segi mau ngadain kompetisi sekalian atau apa dari dia masak itu? Kalau aku mungkin dari segi menu kali ya. Dari segi menu tuh kalau sate-sate ayam, kambing itu kan udah biasa ya. Mungkin bisa coba sate tapi pakai daging ikan tuna. Tapi itu pakai bumbu kecap. Nah itu bisa dicoba juga sih buat demonya nanti. Boleh. Ini menjadi suatu ide ya untuk Betul. Karena kalau misalnya sate ayam atau kambing itu udah biasa banget Iya. kan. Kalau tuna tuh kayak apa nih ikan tuna gitu. Karena biasanya kalau tuna tuh biasanya kita sashimi kan atau namanya Mencoba hal baru ya. Di Nusantarakan ya. Iya, betul. Itu menarik sih idenya. Menarik. Yang lain gimana nih? Mungkin kalau aku kepikiran tadi juga ya, kompetisi tuh kayaknya lebih menarik karena aku pikirnya supaya nggak terlalu formal juga ya. Kalau bisa juga nggak yang dibatasi umur gitu loh, mungkin kayak ada ibu-ibu atau yang udah umurnya tuh mix lah gitu, jadi umum, jadi nggak ada patokan di kayak kita doang. Jadi orang-orang tuh juga tahu kalau demo masak ini tuh memang buat semua gitu. Artinya lebih ke demo masak, tapi juga nanti untuk peserta-peserta demo masaknya ntar dinilai gitu ya, bener yang masaknya gimana. Jadi kayak kompetisi Iya. Master Chef ya. Iya. Berarti Beda-beda tipis lah. beda-beda tipis. Untuk Libby atau Cia dulu nih? Ya boleh. Tapi kalau aku sendiri sih lebih merasa demo masak tuh jangan dinilai malah. Iya. Karena bakal pressure sendiri sih ke diri ini. Kayak misalnya masak dinilai, aduh gimana nih masakannya bener nggak ya, enak Rasa nggak ya? grogi ya jadinya ya. Grogi jadinya. Terus kayak, kalau buat demo masak mungkin kayak sediain banyak-banyak menu variatif gitu yang pastinya affordable juga buat misalnya kayak buat anak kos atau apa yang juga bahan-bahannya tuh gampang buat didapetin tapi variatif. Kalau dari aku tadi mirip-mirip tentang yang batasan umur. Mungkin untuk batasan umur kita dibuat variatif aja ya, boleh dari yang anak kecil sampai yang orang-orang dewasa untuk bisa ikut demonya, karena kan pasti taste umur-umur orang beda ya. Jadi paling itu sih demo masak. Berarti banyak ya dari segi umur, menu, terus tadi dijadiin kontes ya. Itu bisa sih untuk kita Betul, masukin. menarik juga karena kan pastinya kita juga menargetkannya variatif kan, jadi pasti untuk dari segi variasi menu, dari segi variasi harga-harga menunya juga ya supaya bisa di remake ya sama nggak cuma di demo masak tapi mungkin juga sama orang-orang yang nggak ikut demo masak tuh juga bisa ikutan nih gitu. Menarik juga ya. Oke. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih dulu ke kalian untuk jawaban-jawabannya karena sudah selesai FGD-nya. Jadi terima kasih banyak ya guys untuk masukan, saran dan mungkin ide-ide untuk demo masak nanti. Ya, semoga dari sini juga kami bisa pertimbangkan, kami bisa lebih mengelevate lagi ya untuk demo masak ini dengan saran dari kalian semua. Kalau gitu terima kasih sudah hadir di FGD hari ini. Terima kasih. Halo Kak Vega. Jadi ini insight-insight yang kita udah dapetin selama FGD kemarin. Jadi yang pertama itu
banyak orang mencari rasa makanan yang autentik kayak masakan-masakan rumah, tapi juga praktis soalnya mereka rata-rata orang-orang sibuk. Terus mereka tetap ingin jaga cita rasa tradisi tanpa ngorbanin waktu sama tenaga. Jadi masakannya simpel-simpel semua, yang bisa dikerjain dalam waktu yang singkat. Oke, lanjutnya juga kita ketemu kalau misalkan di banyaknya pilihan bumbu instan, tetap bango itu masih jadi simbol rasa asli yang gak tergantikan. Terus bango juga bukan hanya kecap doang, tapi buat mereka bango itu bagian dari masa kecil mereka yang udah jadi kebiasaan sampai sekarang. Gitu Kak Vega insight-insightnya. Terima kasih. Asik. Dadah.